ingin ingatkan akan sabda Nabi, innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya kalian, kata Nabi, sudah hadir di suatu zaman, kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutaba'uhu, banyak fuqahanya. Fuqaha ini jamak dari faqih, banyak pakar agamanya, banyak ulamanya, sedikit tukang ceramahnya. Ini zaman biyen ini. Kan kalimatnya innakum asbahtum fi zamanin. Ini zaman Nabi. Ada ulama yang mengidentifikasi 3 zaman awal. 100 tahun pertama, 100 tahun berikutnya, 100 tahun ketiga, 300 tahun. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di zaman dahulu banyak pakar agamanya, sedikit tukang ceramahnya. Lalu ditambahkan oleh Nabi, selanjutnya kata beliau, qalilin su'aluhu, sedikit yang meminta-minta. Kathirin mu'tuhu, banyak yang memberi. Itu zaman dulu, Pak. Orang zaman dulu malu nadah. Makanya zaman kekhalifahan itu enggak ada satupun orang Islam yang mau nerima zakat. Zaman dulu. Zaman sekarang enggak kebagian zakat, panitia zakat kena marah. Ini zaman sekarang nih. Zaman dahulu sedikit yang meminta, banyak yang memberi. Selanjutnya al-amalu fihi khairum minal ilmi. Beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Karena memang waktu itu simpel. Orang beragama itu simpel, Pak. Enggak penting dia apa, yang penting ucap kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya wasayati zamanun ala ummati, dan akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, ya mungkin zaman sekarang lah. Qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu, sedikit sekali ulamanya, sedikit sekali pakar agamanya, terlalu banyak tukang ceramah. Nah, ini zaman sekarang. Makanya sekarang ada dai cilik, ada aksi Indosiar misalnya. Kan itu penceramah semua itu. Banyak penceramahnya, sedikit ulamanya. Maksud saya apa? Maksud saya begini. Yang namanya orang ceramah ya Pak, ambil baiknya. Unzur maqal wala tanzur manqal. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Walaupun keluar dari buntut ayam, selama itu telur, ambil. Walaupun keluar dari buntut sahrinong, selama itu kuning, jangan. Karena itu bukan emas. Asam, Pak, jangan macam-macam itu. Najis mutawassithah. Artinya kita lihat baiknya, jangan lihat orangnya. Maksudnya begini, zaman sekarang ini yang banyak itu mubaligh, penyampai. Yang banyak itu dai, pendakwah. Mubaligh, dai, khutbah, khatib, pengkhutbah. Itu yang banyak. Dan ingat, dari semua penceramah itu belum tentu ulama. Belum tentu ulama. Makanya apa yang disampaikan belum tentu pasti benar. Belum tentu. Karena dia bukan ulama. Pasti sebagai manusia ada kekurangan. Setuju gak kira-kira? Makanya hati-hati belajar agama. Karena beragamanya kita ini tergantung gurunya. Kalau gurunya salah, salah juga dong kita. Salah menafsirkan Quran, salah menafsirkan hadis, bahaya.
Makanya yang paling aman kalau belajar sama guru yang bersanad, menghargai sanad, enggak sembarangan memfatwakan sendiri dari Quran dan Sunnah secara langsung. Nah sebaliknya bagi para penceramah nih, saya nih, kalau saya baca kitab muqarri, cuman ngebaca. Kalau saya dakwah ya sekedar penceramah, mubalik penyampai, khotib ya khutbah. Sebagai penceramah maunya mawas diri. Jangan sok ingin diulamakan, jangan. Karena dia enggak qualified untuk dikatakan ulama. Coba bapak-bapak, kita itu kalau mau dikatakan ulama, ada beberapa disiplin ilmu yang harus kita kuasai. 1, ulumul Quran. Nek iso hafal Quran 30 juz. Enggak, saya tanya, di sini ada enggak yang hafal 30 juz? Saya aja enggak hafal soalnya, Pak. Dari situ enggak masuk ulamanya. Itu baru hafalan loh. Dikatakan ulumul Quran itu bukan ngapal, bukan semata-mata ngapal. Ngerti tajwidnya, tahsinnya, ngerti tafsirnya, asbabun nuzulnya. Wah luar biasa Pak. Enggak masuk kita. 1, ini baru 1. 2 sekarang, ulumul hadis. Ngerti ilmu hadis, ngerti sanad, ngerti matan, mana dhaif, mana sahih. Ya kayak saya ambil contoh misalnya, kita pengen nyampe di gelar Al-Hafiz saja, itu minimal harus hafal 100.000 hadis. Ada yang hafal 100.000 hadis di sini? Sa-Indonesia ini belum ada loh Pak yang hafal 100.000 hadis. Jadi jangan, kalau kata orang Jasing apa ya, orang Jawa itu gumede gitu ya. Jangan merasa besar pala, mentang-mentang baca 1-2 ayat pengen disebut ulama. Jangan, karena enggak qualified. Dari ulumul hadis enggak masuk. Masuk yang ketiga, fikih, usul fikih. Ditanya fikih aja belepotan. Sebutkan 13 rukun sholat, belepotan. Apa ya? Mohon maaf Pak, saya tuh pengen ngetes lah anak SMA, anak aliyah, MTS, SMP itu hafal nggak rukun sholat? Tahu nggak rukun wudhu? Borok-borok belajar usul fikih, fikihnya aja belum tamat tuh misalnya. 3. Yang nomor 4, nomor 3 aja udah belepotan di kita. Nomor 4, ngerti lughah bahasa Arab. Ngerti ilmu nahu, belajar apa? Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik. Kitabnya aja nggak hafal ya Pak ya. Ngerti ilmu sorof, hafal tasrif, belum balaghah dan sebagainya. Luar biasa. Bahasa Arab 4. Nomor 5, mengerti tarikh, sejarah. Ini penting banget. Makanya untuk ke level ulama itu tangeh betul. Untuk ke level ulama. Makanya kalau ulama menguasai 5 ilmu pengetahuan ini saja. Dia menguasai ulumul Quran, menguasai ulumul hadis, menguasai fikih, usul fikih, menguasai bahasa Arab, dan menguasai tarikh. Pantas disebut ulama. Dalam kategori hadis, ulama warasatul anbiya. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Itu pantas disebut itu. Makanya ulama itu Pak, kalau ilmunya banyak, enak juga mendengarkan ceramahnya. Enak mendengarkan ceramahnya. Begini nih, saya ambil contoh sederhana saja. Kita kalau nggak ngerti ilmu, fatwa bisa salah. Contoh begini. Dalam surah Fatir itu kan ada ayat yang belakangan agak populer disebutkan. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya semata-mata yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Itu Pak, kalau dikupas oleh orang yang nggak ngerti bahasa Arab, kacau itu.
Kucing jadi ulama karena kucing takut sama Allah. Anjing bisa jadi ulama karena anjingnya takut sama Allah. Kalau dikupas oleh orang yang nggak ngerti. Tapi kalau dikupas oleh orang yang mengerti, innama itu kan itsbatul lima yudkaru ba'dahu wa nafyu lima siwahu. Menetapkan apa yang disebutkan setelahnya dan meniadakan apa yang tidak disebutkan. Kata innama itu mengikat kalimat terakhir. Innama itu mengikat kalimat yang terakhir. Maksudnya apa? Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya semata-mata, karena dia ngikat itu. Sesungguhnya semata-mata yang bisa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Nih, dimainin anak-anak apa namanya? Langsung bunyi dia. Sesungguhnya semata-mata yang bisa takut kepada Allah itu cuman ulama. Itu maksud hadis ini, ayat ini. Mengapa ulama itu hanya bisa takut kepada Allah? Karena dia punya alatnya, punya ilmunya. Jadi kalau kita benar-benar ingin takut kepada Allah, maka capailah makomnya ulama. Kalau bukan ulama, masih sulit untuk mencapai itu. Begini, saya ambil contoh. Sesungguhnya semata-mata saya mencintai Fatimah. Ada yang suaminya Fatimah nggak di sini, Pak? Oh, nggak ada ya. Jadi contohnya enak. Sesungguhnya semata-mata saya mencintai Fatimah. Apa artinya kalimat itu? Tidak ada wanita yang dia cintai kecuali cuman Fatimah. Karena kalimat terakhirnya Fatimah. Akan berbeda kalau kalimatnya begini. Sesungguhnya semata-mata saya mencintai Fatimah karena kepintarannya. Jadi bukan Fatimahnya yang dia cintai sebetulnya, tapi kepintaran Fatimah. Beda, kan beda. Tergantung kalimat ujungnya. Akan beda lagi kalau kalimatnya begini. Sesungguhnya semata-mata saya mencintai Fatimah karena kepintarannya dalam hal agama. Berarti cintanya sama Fatimah bukan sekedar karena kepintaran, tapi karena ilmu agamanya. Tergantung ujungnya apa. Misalnya, sesungguhnya saya mencintai Pak Parman. Oh, cinta banget berarti sama saya, Pak. Asal jangan jeruk makan jeruk aja ya. Tapi sesungguhnya saya mencintai Pak Parman karena senyumnya. Berarti senyum saya yang disukai, bukan sayanya. Nah, tergantung akhirnya. Makanya tadi sesungguhnya semata-mata yang bisa takut kepada Allah hanyalah ulama. Jangan diterjemahkan salah. Sesungguhnya yang takut sama Allah adalah ulama. Ya kacau dunia ini. Kucing jadi ulama, anjing jadi ulama nantinya hanya gara-gara dia takut sama Allah. Itu maksud saya. Penting sekali dari segi ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Para penceramah hendaklah mawas diri, jangan minta diulamakan. Apalagi sekarang ini orang pengen diulamakan, bisa ceramah dikit pengen diulamakan. Kalau nolak dia nentang ulama, jangan. Manusia bisa benar bisa salah. Kalau orang bicara Quran dan Sunnah, belum tentu begitu maunya Quran dan Sunnah, belum tentu. Itu penafsiran dia tentang Quran dan Sunnah. Jadi umat mawas diri, para penyampai agama pun hendaknya mawas diri. Jangan mengikuti hawa nafsu, itu maksudnya. Baik, yang kedua Allah ingatkan. Yang berikutnya nih, saya kembali ke hadis ini tadi dulu ya. Selesaikan dulu hadisnya. Zaman sekarang banyak penceramahnya sedikit pakar agamanya. Walaupun boleh saja Pak. Jadi penceramah itu tidak harus jadi ulama dulu, tidak. Kan ada keterangan balighu anni walau ayah. Sampaikan ajaranku kata Nabi, walaupun cuma satu ayat. Tidak apa-apa, semampu kita. Asal tadi kita mawas diri. Apa yang kita pahami belum tentu itu maunya Quran dan Sunnah. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Itu yang disebut dengan mawas diri. Selanjutnya, kathirun su'alu. Di akhir zaman kata Nabi,
banyak peminta-minta, banyak yang suka minta. Wa qalilun mu'tuhu, sedikit yang memberi. Saya pernah ngitung itu. Lewat jalan Sultan Agung itu, Pak. Bolak-balik jalur ke sono, bolak lagi ke sini, ada 70 yang bawa rongsokan itu. Pikir saya kalau betul-betul narik rongsokan, bersih itu jalan. Jadi maksudnya begini, kedoknya rongsokan tapi buat nada. Betul kata Nabi, di akhir zaman banyak orang meminta, sedikit orang yang memberi. Proposal, makanya kita ini lagi bangun pondok pesantren di Pajar Baru, Pak. Banyak teman-teman itu minta proposalnya. Nah ini saya yang berat itu. Saya tuh pengen ngamal tuh kalau bisa orang sedekah itu tanpa proposal gitu. Kayak kita digerakkan serbu itu Pak Haji ya. Nggak perlu diminta gitu, orang transfer. Maunya saya itu begitu. Karena kalau proposal itu kesannya tuh nada. Meminta-minta kesannya. Saya punya pengalaman menarik. 2008 itu suatu hari saya diminta khutbah ke Masjid At-Tanwir, kantor gubernur. Jadi karena saya nggak punya motor, saya minta jemput. Yang jemput Pak Rasidi, uaknya Zulkarnain itu. Jadi Pak Rasidi jemput pakai motor CB lama itu kalau nggak salah ya dulu, ke kantor gubernur. Terus diumumkan yang khutbah hari ini Ustadz Suparman Abdul Karim LC. Dikasih LC, pikir saya. Kata saya nggak punya gelar LC loh Pak. Nggak apa-apa, biar pejabatnya itu ngedenger katanya. Ini masih muda, pejabatnya nggak mau dengar nanti malahan. Ya udahlah, yang bohong yang penting bukan saya, kata saya. Yang bohong silahkan pengurus Masjid At-Tanwirnya. Nah mungkin cocok sama khutbah saya itu Pak, dijadwal terus saya. Enggak lama ada yang ngomong, Ustadz mau nggak umroh? Ya maulah kata saya. Nah kalau mau umroh katanya Ustadz ngurus surat keterangan tidak mampu. Nah inilah yang jadi soal Pak. Itu yang jadi soal. Kalau saya buat surat keterangan tidak mampu, takut permanen nantinya. Ini yang jadi soal. Padahal lurahnya kenal saya sama lurah Waidadi itu. Tinggal minta aja. Pak bisa nggak nanti habis saya daftar surat keterangan tidak mampunya saya ambil lagi, kata saya. Nggak boleh katanya. Harus jadi arsip. Waduh. Maksud saya kalau sudah tak ambil lagi mau tak bakar gitu loh Pak. Biar nggak jadi permanen. Hanya gara-gara surat keterangan tidak mampu, saya nggak berani ngurusnya. Nggak jadi umroh. Tapi nggak lama dari situ saya dilunasi berangkat haji. Alhamdulillah tanpa harus buat surat keterangan tidak mampu. 2008 akhir ditawarin umroh nggak jadi. 2009 awal dapat transferan biaya haji. Berangkat 2012. Ini hikmahnya ternyata. Makanya saya mohon sama bapak-bapak, kalau pemerintah nyuruh buat keterangan tidak mampu, lebih baik jangan. Nanti jenengan melarat selamanya ya Pak. Ngapura, takut melarat selamanya. Kita ini hidup itu jangan nada lah kalau bisa Pak, ngasih kalau bisa itu. Bukan sok kaya, bukan. Saya sudah ngalamin soalnya yang demikian. Terus bagi-bagi gas. Semua orang dapat gas yang 3 kilo dulu kan. Saya nggak dapat, padahal saya ngontrak lah. Rumah saya kebanjiran terus, kos-kosan saya itu. Kata dia, boleh Pak dapat gas yang begini, tapi urus dulu surat keterangan tidak mampu. Nggak jadi akhirnya Pak. Udah, saya pengennya sugih kata saya. Beli aja saya gas yang gede. Yang gede sama kompornya habis 700.000. Uang segitu gede banget waktu itu Pak. Tapi gara-gara nggak mau tuh, permanen nggak mampunya. Saya heran dengan mental orang zaman sekarang. Kerjaannya selfie, jalan-jalan ke kampung Vietnam, yang baru ya. Wisata ke Mutun, kalau makan di-upload di Instagram, Facebook, jadiin status di WhatsApp. Dibilang miskin marah,
nggak dapat bantuan, ngamuk ya Pak ya. Allahu Akbar. Indonesia ini banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Benar tuh kata hadis ini. Al ilmu fihi khairum minal amal. Dan ini Nabi yang sebutkan, berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Ini keren Pak. Berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Maksudnya begini, benar apa yang disebutkan, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi kita ini harus getol mencari ilmu, mendalami ilmu. Harus getol. Artinya begini, beramal tanpa ilmu bisa salah kita. Bisa nyimpang nantinya. Cobalah kita lihat teroris itu Pak. Main ngebom saja. Alangkah susahnya mau masuk surga, harus ngebom dulu ya. Ini yang jadi persoalan. Padahal kita ini ngaji dari maghrib sampai isya ini saja dosa kita sudah dihapuskan. Allahumma amin. Kita ini Pak puasa Ramadan, kita puasa dosa dihapuskan. Yang puasa, tapi yang nggak puasa ya enggak lah. Kemudian kita berangkat ke masjid, sholat berjamaah, habis dosa kita. Makanya kalau mau ke masjid ya jangan langsung lah ke Ratu di Balau, muter dulu son. Pulau Damar baru ke sini lagi. Biar langkahnya jadi banyak. Jadi semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosa yang dihapuskan. Baik. Yang berikutnya yang kedua, wala ya'rifunal Qur'ana illa bisautin hasan. Orang tidak kenal Al-Qur'an kecuali karena suara yang bagus saja. Seakan-akan Nabi dapat peringatan ya. Kalau di akhir zaman orang cuman MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Berapa triliun itu Pak biayanya itu. Baru ngaji karena suaranya bagus. Kadang-kadang begini, Quran cuman lip service. Quran cuman di bibir saja, tapi tidak diamalkan. Makanya di akhir zaman ini tumpukan mushaf banyak. Tapi di sini nggak banyak ya, dikit ya. Kalau kan penuh ya Pak, tumpukannya mushaf banyak tapi nggak dibaca. Jadi Quran tuh cuman jadi hiasan. Makanya hurimat sebarokatal wahyi, wahyu Quran dicabut berkahnya. Makanya ngerukyah sekarang capek Pak. Udah dirukyah muter-muter jinnya nggak keluar-keluar. Kadang saya yang ngerukyah malu rasanya ya Pak. Udah capek nggak keluar-keluar. Pernah saya ngerukyah dari pagi sampai zuhur nggak keluar-keluar Pak. Sampai yang tuan rumah itu, Pak Ustadz, boleh nggak kalau saya manggil perukyah yang lain? Boleh kata saya. Nggak akan benturan rukyahnya. Manggil dia Pak. Selagi perukyah itu ngerukyah, saya berdoa dalam hati. Mudah-mudahan nggak mempan. Mudah-mudahan jinnya nggak keluar. Lu ngapa isin aku Pak? Malu kalau dia keluar kok sama saya nggak keluar gitu. Ternyata udah 1 jam nggak keluar. Alhamdulillah kira saya. Senang bener saya Pak. Saya bingung apa lah, udah muter-muter sama ayat ini nggak keluar-keluar jinnya itu. Kata orang kan dibacain Fatihah jinnya malah hafal. Dibacain ayat kursi jinnya malah lebih fasih lagi. Dibacain Yasin jinnya malah nantang. Gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak levis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak. Makanya tukang jahit lebih ditakuti daripada ustaz sekarang ini. Artinya ngapa sedemikian rupa sampai jam 1 udah sholat zuhur, udah makan Pak, nggak keluar-keluar juga. Saya deketin yang kesurupan itu. Jin kata saya. Enggak. Kamu tuh ngapa susah betul keluar, capek saya ini. Apa jawab jinnya? Orang ini memang harus dikasih pelajaran Pak Ustadz kata dia. Makanya saya nggak keluar-keluar. Lalu emang apa salahnya? Dia ini pacaran di rumah kosong. Pangkuan sama ceweknya. Duduk di atas pala saya. Udah bezina dudukin pala saya kata dia. Allahu Akbar, ketahuan kan Pak. Sudah gini jin kata saya, kita kompromi aja lah. Yang penting lu mau keluar kata saya.
nanti saya nasihati orang ini. Saya marahin dia agar nggak melakukan itu lagi. Ya udahlah kalau gitu Pak Ustadz, salaman dulu kita. Salaman Pak. Keluar jinnya. Kata tuan rumah, sakti Ustadz Parman. Ya. Padahal bukan sakti Pak, udah kompromi, capek rasanya itu. Artinya memang kadang-kadang ya Pak, ngapa sih baca ayat itu seperti hilang barokahnya gitu. Ya tadi karena Quran cuma di lisan saja. Hanya lip service saja, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Mereka tidak tekun beribadah kepada Allah kecuali cuman bulan Ramadan saja. Maksudnya apa? Enggak istiqomah. Ramadannya tamat, habis Ramadan maksiat lanjut. Zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Pengajiannya rutin, ngurumpi juga rajin. Sholatnya STMJ. Sholat terus maksiat jojo. Hajinya pun haji tomat. Berangkat tobat, pulang kumat. Dapat kabar pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Jangan ribut Pak, karena itu keputusan Arab Saudi. Seandainya Arab Saudi membolehkan juga, udah belepotan, kelimpungan kita, ada mepet betul waktunya. Persiapannya kayak mana? Jadi ada 13 negara kalau nggak salah ya, yang masih dilarang masuk Mekah. Justru negara yang ngirim jamaah haji paling banyak. India, Pakistan, Indonesia. Itu yang jamaahnya banyak, ngirim jamaah haji. Itu malah dilarang masuk ke tanah suci. Tetapi maksud saya begini. Jangan jadikan ribut kayak di media sosial. Kita mawas diri saja. Indonesia itu ngirim jamaah haji paling banyak dari semua negara. Paling banyak kita ngirim jamaah haji. Tapi Nabi ingatkan, al-hajju qalil. Bukan Nabi ya Pak, ini perkataan ulama kemungkinan besar. Saya belum menelitinya sumbernya dari mana ya. Al-hajju qalil warakibu katsir. Yang benar-benar haji itu cuman sedikit sekali. Yang banyak itu cuman pelesiran, jalan-jalan saja. Belakangan haji kan sudah jadi pelesiran kan? Iya kan? Sudah jadi pelesiran Pak, sibuk selfie di depan Ka'bah. Jadi zaman sekarang ini orang selfie upload. Orang mendoakan orang mati aja pakai Facebook sekarang. Mbahku baru saja meninggal dunia, mohon doanya, sambil emot nangis itu. Iya, malaikatnya bukan amin pret, kata malaikat. Mohon maaf doa di Facebook, di WhatsApp itu. Emang mempan doa begitu? Doa yang ngabarin boleh lah ya, tapi doa yang benar yang baca Yasin lah. Berdoa mendoakan orang meninggal dunia. Apalagi apa? Jangan terjebak dengan zaman media sosial ya. Akhir-akhirnya kita mengurangi ibadah kita semua. Mungkin belakangan orang di sekeliling Ka'bah sudah sibuk selfie, upload video dan YouTube di Instagram, tidak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Makanya Allah beri peringatan, stop dulu haji umrohnya. Biar kita semua mawas diri. Nah, sebaiknya kita berpikirnya enggak ke sana. Ada orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Iya juga ya Pak. Walaupun pelesiran ke Mekah lebih baik daripada pelesiran ke Eropa, saya tetap ingin meluruskan, ya kalau ke Mekah itu sekedar pelesiran, yuk duitnya kita sisihkan, kita bagikan kepada fakir miskin. Enggak salah kok kita banyak duit, lalu ingin haji umroh, enggak salah. Sama sering saya sampaikan, orang kaya beli mobil 10 miliar. Karena dia mampu, ya silakan duit-duit dia. Tapi mbok yau enggak usah pamer. Sakit hati yang enggak kebeli beras. Ya Pak ya.
Ada artis Pak beli bathtub, tempat mandi itu harganya 3 miliar. Emang sih duit dia, tapi mbok yau jangan pamer ge. Kita mandi aja pakai bak bocor gitu ya. Dia pakai bathtub 3 miliar. Oi, keterlaluan. Hak mereka mau beli tas miliaran Pak, koleksinya 1 lemari penuh, hak mereka. Tapi mbok yau yang nggak usah dipamerkan juga kali. Kasihan ada orang-orang yang tidak mampu. Mari kita berbagi dengan sesama. Banyak orang-orang yang di PHK, buruh yang dirumahkan dan lain sebagainya. Usaha kecil, menengah ke bawah itu kolaps semua sekarang Pak, karena masa pandemi ini. Baik, demikian dulu kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas.